Hello guys, I am Anissa Dwi Sartika from the English Education Study Program Semester 2. Here I want to answer the UAS question from the Etika and Profesi Keguruan. Di nomor 1 itu yang pertama ada tujuan supervisi, yaitu membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu. Lalu memperbesar kesempatan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif dan membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan mengajar belajar dan meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif dan membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik dan mengembangkan esprit de corps guru, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan antar guru-guru. Dan yang terakhir itu meningkatkan komunikasi satu sama lainnya, saling mengawasi di dalam satu manajemen. Yang kedua itu ada manfaat supervisi. Yang pertama sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama di antara guru. Yang kedua itu merupakan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan guru dalam hal memimpin dan membimbing. Yang ketiga ada peran supervisi. Yang pertama itu koordinator. Sebagai koordinator, kita dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar tugas anggota staf, dan berbagai kegiatan yang berbeda di antara guru-guru, seperti mengkoordinasi tugas mengajar suatu mata pelajaran yang dibina oleh lebih dari satu guru. Dalam mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru, seorang supervisor dapat menyusun rencana bersama dengan mengikut sertakan anggota kelompok yaitu guru, murid, dan karyawan dalam berbagai kegiatan, serta memberi bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada konsultan. Sebagai konsultan, kita dapat memberikan bantuan bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya, kesulitan dalam mengatasi anak yang sulit belajar, yang menyebabkan guru sendiri itu sulit mengatasi dalam setiap tatap muka di kelas. Dalam memberikan bantuan bersama dengan mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individu maupun secara kelompok, yaitu dengan memanfaatkan kesalahan yang pernah dialaminya untuk dijadikan pelajaran demi perbaikan selanjutnya. Lalu mengarahkan anggota kelompok pada sikap dan demokratis, serta membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi anggota kelompok. Yang ketiga ada pemimpin kelompok sebagai seorang pemimpin kelompok. Maksudnya di sini itu kita dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok saat menyusun dan mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Dalam membimbing sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensinya pada saat menyusun dan mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Nah, maka seorang supervisor ini hendaknya mengenal masing-masing pribadi anggota staf guru, baik kelemahannya maupun kelebihannya. Yang keempat, ini ada evaluator. Sebagai evaluator, kita dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang dikembangkan. Misalnya, di akhir semester nih, kita dapat mengadakan evaluasi diri sendiri dengan memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya. Dalam mengevaluasi, seorang supervisor hendaknya dapat menguasai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat diolah menurut norma-norma yang ada, serta menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian yang dapat menggambarkan tentang kemungkinan mengadakan perbaikan-perbaikan. Nah, pelaksanaan proses evaluasi ini tuh seharusnya juga mengikut sertakan guru. Dengan begitu, para guru akan lebih menyadari kelemahannya. Nomor 2, yaitu jelaskan tentang hakikat pendidikan, serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, yang pertama nih, ada menurut Made Pidarta.
Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia dan membudayakan manusia. Sementara itu, ada menurut Salim, yaitu pendidikan pada hakikatnya akan berusaha untuk mengubah perilaku. Sebab pendidikan itu menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia. Pendidikan menyangkut hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Nomor 3 bagian A. Apakah yang dimaksud dengan kode etik profesi? Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Bagian B, siapa dan bagaimana menetapkannya? Nah, kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Lazimnya dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi. Bagian C, apa tujuan kode etik profesi itu ditetapkan? Jawabannya itu tujuan kode etik agar profesional memberikan etiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan. Nomor 4, itu 3 fungsi kode etik. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi. Maksudnya, dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial. Maksudnya, etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti penting suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi. Maksudnya di sini itu bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Nomor 5, mengapa seorang guru harus mengikuti uji kompetensi guru? Jawabannya, uji kompetensi guru atau UKG dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Pada penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Bagi pemerintah, UKG diharapkan memotivasi guru agar profesional dengan cara belajar melalui beragam cara. Dengan mengetahui peta kompetensi guru, bisa diberikan pelatihan atau program yang bisa meningkatkan kelemahan-kelemahan guru. Sekian answer was question dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.